Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Ida dalam mata pelajaran IPS. Kali ini Ustazah Ida akan menjelaskan tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Anak-anak, masih ingat ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Anak-anak masih ingat apa peran Indonesia di ASEAN? Indonesia merupakan pendiri dan anggota ASEAN sampai sekarang ini dan berperan penting dari segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Sebelum kita pelajari peran Indonesia di bidang ekonomi, negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN? Nah, Ustazah Ida mengingatkan kembali 10 anggota negara ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Anak-anak, kali ini Ustazah Ida akan mengupas tentang kerjasama ekonomi antara negara ASEAN dan peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama di bidang ekonomi? Nah, kali ini kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terdiri dari 5 sektor. Yang pertama adalah kerjasama di sektor industri, dan yang kedua kerjasama di cadangan pangan, yang ketiga kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas, yang keempat kerjasama di bidang ekonomi pariwisata, dan yang terakhir dibentuknya pusat promosi ASEAN. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kerjasama di sektor industri. Kerjasama di sektor industri, ASEAN sepakat membangun proyek industri bersama, yaitu yang pertama Indonesia, pabrik pupuk di Aceh. Malaysia, pabrik pupuk urea. Ketiga, Filipina, pabrik pupuk industri tembaga. Dan yang keempat, Singapura, pabrik vaksin. Dan yang terakhir adalah yang kelima, Thailand, pabrik abu soda. Nah, anak-anak, tujuan dibangunnya pabrik-pabrik ini adalah agar dapat memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN. Yang kedua, sektornya kerjasama di sektor cadangan pangan. Kerjasama di sektor cadangan pangan di antara negara-negara ASEAN, negara Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN atau lebih dikenal dengan sebagai penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota. Produksi padi di kedua negara tersebut sangat besar dan melimpah. Negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Yang ketiga adalah kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas, fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Kerjasama ini untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang keempat adalah
kerjasama di sektor ekonomi di bidang pariwisata. Anak-anak, kerjasama ekonomi di bidang pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dan masing-masing negara. Kerjasama ekonomi di bidang pariwisata bagi negara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, majunya sektor pariwisata sangat menguntungkan. Selain banyak menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menjadi penopang ekonomi negara-negara ASEAN. Salah satu bidang garap pariwisata ASEAN adalah memajukan budaya dan masing-masing negara mengingat budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi turis, baik turis domestik maupun turis mancanegara. Dan yang kelima adalah kerjasama di bidang dibentuknya pusat promosi ASEAN. Nah, anak-anak, dibentuknya pusat promosi ASEAN ini meskipun kiprah ASEAN sudah dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi dan pasar ASEAN tetap harus dipromosikan. Promosi ini berkaitan dengan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, jasa, dan investasi. Negara-negara Asia Tenggara sepakat membuka pusat promosi ASEAN di Jepang. Jepang sebagai salah satu negara maju di dunia diharapkan bisa membantu meningkatkan kegiatan ekspor dari seluruh negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, demikian peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Jangan lupa anak-anak, ingat selalu, don't forget to pray on time, don't forget to rest the Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Terima kasih Ustazah Ida ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.